Hai guys, welcome back to Screen Addicts di YouTube channel. Bersama gue Albert dan ada Karissa. Dan pada hari ini kita akan membahas sebuah film dokumenter lagi. Ini kedua kalinya kita bahas dokumenter di channel ini. Sebelumnya adalah Social Dilemma. Dokumenter yang akan kita bahas hari ini adalah David Attenborough, Alive on Our Planet. The living world is a unique and spectacular marvel. Yet the way we humans live on Earth is sending it into a decline. Human beings have overrun the world. Ya, jadi film ini adalah sebuah dokumenter. Kalau dibilangnya sih adalah a witness statement. Asik. Keren. Dia juga adalah narator untuk Our Planet. Betul, dia punya banyak film tentang planet. Salah satunya Our Planet, Blue Planet, Frozen Planet. Kalau kalian tahu, dua TV series dia ini, yang Blue Planet sama Our Planet. Bukan, yang Planet Earth. Oh, Planet Earth. Itu menduduki dua top IMDb di nomor 1 sama nomor 2. Di nomor 3 Band of Brothers, di nomor 4 kalau nggak salah Breaking Bad ya. Dia menurut gue ini sebuah dokumenter yang eye opening lagi selain Social Dilemma, dan sangat penting dokumenter ini karena menurut gue semua orang harus nonton gitu. Karena ini menyangkut kehidupan tentang bumi kita, rumah kita sendiri. Kelangsungan hidup kita ya di bumi ini. Betul, jadi ya Sir David Attenborough ini dia udah hidup selama 93 tahun. Bisa kalian bayangin gak? Dia hidup hampir 100 tahun dan masih bisa berkarya. Sekarang menjadi aktivis. Dia tuh seorang explorer, seperti Dora dan Diego. Betul sekali. Dia sudah mengelilingi dunia lah ibaratnya, dan langsung berkecimpung, langsung benar-benar melihat sendiri dengan mata dan kepala sendiri dengan wildlife yang ada. Sedangkan kita kan cuma bisa lihat dari zoo, sedangkan kita cuma bisa lihat dari bahkan TV. Zoo bukan wildlife. Iya. Dan ini adalah sebuah film yang dia buat, witness statement dia tentang bumi yang mengalami sebuah kerusakan. Iya, atau kata lainnya climate change. Climate crisis. Yes. Dan nonton film ini sebenarnya agak serem ya. Wah, gila. Deg-degan banget. Lebih serem dari film Halloween. Karena di setiap scene tuh, beberapa scene ini kan perjalanan hidup dia dari dia kecil sampai sekarang, bagaimana dia melihat perubahan bumi dari dia kecil sampai sekarang, dan ada countdown gitu dari tahun 1940 ke 1970 ke 1999. Itu ada 4 hal yang selalu ditekankan, which is world population, jumlah karbon di atmosfer, remaining wildlife, sama apa lagi, satu lagi ya, tahunnya, jumlah populasi. Iya, kita akan ngebahas seperti video Social Dilemma kita ya. Kalau kalian belum nonton bisa diklik ya. Kita ngerangkum lah. Kita akan merangkum apa sih yang kita dapetin, apa sih yang kita pelajarin dari dokumenter ini. Buat kalian yang mager nonton. Iya. Dan ini juga semoga bermanfaat ya. Iya. Supaya Enggak, ini kalian memang jujur harus banget tahu dan nonton. Kalau nggak mau nonton dokumenternya, nonton video ini. Betul. Oke, yang pertama adalah we are facing a trouble that barely noticeable. Jadi ya kita menghadapi sebuah climate crisis ya, yang benar-benar sebenarnya kita nggak berasa gitu loh, nggak kayak kalau dia bayangin tuh sama Chernobyl. Chernobyl itu kan one time event yang bam langsung berasa. Chernobyl tuh ini ya guys, ledakan nuklir plant. Jadi di Ukraina. Jadi ya that's it. Ini benar-benar slowly sampai kita tiba-tiba merasakan, loh kok udah nggak bisa berbuat apa-apa lagi. Iya, beda. Tapi gue jujur sih, gue berasa sih bedanya. Iya nggak sih, dari kita lebih muda sama sekarang. Karena climate tuh beda banget. Akan berasa saat ini berpuncak-puncak ini. Kalau kita begini terus. Dia contohnya tuh, gue kemarin baru lihat post dari Washington Post. Jadi ada 2 artis ya. Dia bikin satu countdown di New York tentang di Times Square tentang countdown menuju climate crisis yang udah nggak bisa diperbaiki lagi. Yaitu artisnya adalah Andrew Boyd dan Glenn Golan. Jadi dia tuh memprediksi bahwa 7 tahun lagi kita tuh udah nggak bisa berbuat apa-apa lagi gitu. Which is kalau udah lewat dari 7 tahun itu,
itu dunia udah benar-benar nggak bisa irreversible lagi. Kita punya waktu 7 tahun untuk memperbaiki dunia ini. Our planet is vulnerable dan isolated. Jadi di dokumenter ini tuh dia ada jelasin dulu pas pertama kali Apollo 8 ya, Apollo 8 lokal, kearifan lokal. Pertama kali launch, terus akhirnya ada gambar bumi for the first time, kita pertama kali melihat planet kita dari luar. Terus ternyata bumi itu bener-bener cuman suatu bola kecil gitu. Blue marble. Iya, blue marble, kelereng gitu dari luar angkasa. Which means kita tuh selama ini take for granted banget, kita pikir bumi itu gede banget. Kita ngapa-ngapain juga bumi itu nggak akan kenapa-kenapa, tapi ternyata bumi itu cuman bulatan kecil gitu, dan kalau udah habis ya udah habis gitu. Jadi kita itu bukan sesuatu yang permanen. Planet kita ini. Oke, yang ketiga yang mau gue bahas adalah we were responsible with the process of extinction. Jadi banyak banget nih spesies yang punah ya di dunia itu karena ulahnya manusia. Contohnya baby gorila, waktu itu untuk mendapatkan baby gorila itu banyak banget gorila-gorila yang gede itu dibunuh gitu loh, papa mamanya dibunuh. Terus whales, waktu whales bener-bener dicari banget. Begitu animals udah menjadi our target, itu there is nowhere hide for them. Jadi itu kasihan banget, bener-bener tragic ya. Iya, karena ternyata hewan yang paling berbahaya adalah manusia. There were twice the number of people on Earth since 50 years ago. Jadi David Attenborough tuh dia kasih perbandingan dari tahun 1979 sampai sekarang, itu tuh populasi manusia tuh bener-bener gila banget, ngedouble, ngetriple menurut gue deh. Stop making babies, guys. Kayak populasi manusia tuh bener-bener gak kekontrol banget. Dan ini akan berakibat kalau makin banyak ya lahan-lahan buat wildlife makin hilang. Gila ya, kalian bayangin gak sih manusia itu semakin bertambah. Pertama mereka butuh lahan untuk rumah, terus lahan untuk makanan kita juga, untuk sapi-sapinya, untuk ayam-ayam, itu semua itu akan semakin bertambah dan makin lama akan gak ada lahan sama sekali kalau kalian pikir-pikir. Betul. Humans are the most intelligent species on the planet. Jadi ya ini betul, gue setuju emang ya kalian bisa melihat how much we become kita berkembang sejauh apa dengan teknologi dan kehebatan otak manusia ini ya. Kita benar-benar udah bisa ibaratnya control our disease, ya kan, make our own food. Nothing can stop us gitu loh. Only ourselves can stop us. Kalau kita kayak gini terus, kita eksploitasi semuanya, ya bakal habis gitu loh. Kayak yang tadi dibilang, bumi itu limited, semua bakal habis. Ya cuman kita yang bisa menghentikan kita sendiri. Contohnya yang dia bilang adalah Borneo di Kalimantan. For the past 50 years itu setengah hutan Kalimantan hilang. Bikin malu banget gak sih? Dia bikin malu banget ya. Indonesia dijadiin contoh buruk gitu. Itu dijadiin perkebunan kelapa sawit gitu. Dan itu sebenarnya yang tak bertanggung jawab paling cuma 2% dari orang Indonesia. Pengusaha-pengusaha kelapa sawit. Ayo. Itu sih yang menurut gue kayak ada sebuah quotes gitu, kayak bukan quotes sebenarnya, ada sebuah fakta bahwa sebenarnya yang bertanggung jawab terhadap climate crisis itu hanya 2% orang di bumi. Iya benar. Betul kan? Bener banget. Dan Borneo itu menjadi salah satu habitat orangutan terbesar. Kasian banget ya kita lihat dari scene-scene-nya gitu, benar habitat orangutan. Oh my god, sedih banget kalau kalian lihat tuh ada satu bukan gambar sih, video orangutan lagi habis hutannya dibakar atau diruntuhin, terus dia cuma sendirian manjat di satu pohon, saking dia udah nggak tahu lagi mau kemana. Gue mau nangis sih bener-bener. Parah sih, kita nggak ngerti lagi. Next fact adalah rising water temperature. Jadi dia ada kasih contoh nih untuk rising water temperature. One day itu ada tim yang lagi explore laut, dia tuh menemukan fenomena aneh, yaitu coral reefs kita yang biasanya warna-warni. Kalau kalian suka diving atau suka namanya yang nggak diving, snorkeling. Kalau kalian suka snorkeling itu kan biasanya memang pemandangannya tuh coral reefs yang warna-warni di shallow gitu kan. Tiba-tiba one day coral reefs ini tuh berubah warna. Kalau nanti kalian lihat videonya tuh gitu, tiba-tiba berubah jadi putih. Awalnya orang pikir kayak gemes ya, jadi bagus gitu, jadi keren. Ternyata ini fenomena yang tragic. Tapi ini tuh ternyata suatu
proses kematian dari coral reefs ini karena algainya. Iya, karena ternyata yang selama ini membuat warna-warni coral reefs ini tuh ada algae yang bersimbiosis mutualisme lah dengan coral reefs ini. Dengan rising water temperature, algae ini tuh jadi mati. Jadi dengan kematian algae ini tuh makanya dia jadi putih. Betul. Tapi lama-lama yang putih ini tuh akan mati juga. Betul. Dan akhirnya nanti mungkin ada screenshotnya di sini, laut akan shallows yang biasanya warna-warni kayak di Finding Nemo. Itu jadi akan berubah menjadi wasteland. Betul. Next adalah yang kita bahas, our planet is losing its ice. Jadi ya, as you know ya, ini udah global warming banget dan ini udah kabar dari lama banget sih sebenarnya. Betul, SS di kutub utara dan kutub selatan tuh udah benar-benar mencair. Kalian bayangin selama ratusan juta tahun itu temperatur bumi itu normal. Tapi the past 100 tahun ini dari 1900 sampai 2020 ini dari kenaikan industri lah ya. Itu naik 1 derajat Celcius dan itu berdampak banget sama kehidupan di Arktik. Gitu. Dan ya sebuah scene yang paling gue sedih adalah scene Walrus. Ini setiap gue nonton scene ini gue mau nangis karena sedih banget gitu. Itu ada di Our Planet ya. Ini merupakan scene yang paling heartbreaking ya kan, karena kalau kalian lihat walrusnya itu kasihan banget, mereka harus mati satu persatu gitu. Jadi kayak kalian bisa bayangin gak sih kita merusak wildlife yang benar-benar epic ini. Dan katanya ada pulau-pulau yang dulu nggak pernah bisa tercapai di Arktik, terus sekarang kalian bisa ke situ karena udah cair semua naik boat. Our livestock is almost up. Bumi ini tuh kan bener-bener udah dikelola manusia banget ya. Betul. Jadi untuk manusia-manusia yang udah populasinya bertambah banyak ini, of course makanan kita tuh juga makin bertambah. That's why livestock untuk feed kita itu juga harus makin bertambah, kayak sapi, ayam dan yang lain-lain. Dan memang manusia itu kan paling cocok tuh makanannya itu lagi ya, ayam, sapi dan yang lain-lain. Kayak kita kan jarang ya makan rusa atau apa gitu kan, enggak kan. That's why untuk mencukupi komoditas dari kebutuhan kita, mereka membutuhkan lebih banyak lahan, mereka membutuhkan lebih banyak peternakan yang menyebabkan total dari, kalau kalian bandingin total sapi sama mungkin total rusa atau total wildlife sisanya lah, dari mice sampai whales dia bilang. Iya, itu tuh bener-bener jomplang banget. Pokoknya semua total yang kita konsumsi kayak domba, sapi, chicken itu 96%. Gila. Sedangkan wildlife sisanya itu cuma 4%. Gila. Makanya gila banget. Iya, dan yang 96% tuh bahkan bukan banyak yang sintetik gak sih pasti? Iya, dia dibuat di lab, dibuat oleh gitu, manusia, dibuat oleh manusia, diternak untuk gitu, makanan kita. Untuk makanan kita sendiri. Our planet roughly has 100 years left. Jadi ini sebuah prediksi yang serem banget dari Sir David Attenborough. Dia bilang mungkin kalau kita kayak gini terus, dunia itu cuma bertahan sampai 2100, tahun 2100, which is ya mungkin 80 tahun lagi. Iya, yang kita sih mungkin udah meninggal guys. Tapi kalian pikir nggak sih kalian punya anak? Next generation kita gitu yang bisa, yang bakal, cuman kita juga bakal merasakan kita transisi akan itu gitu pasti. Dan apa yang akan terjadi di mana semua tanah itu udah nggak bisa dipakai lagi, soil kita udah rusak gitu, terus banyak banget spesies yang hilang gitu, terus cuaca makin nggak bisa dipredik. Which is gue berasa sih sekarang cuaca tuh udah mulai nggak bisa diprediksi. Betul, air bersih udah nggak ada, energi itu udah, energi kayak fossil energy itu udah bener-bener nggak ada lagi, krisis energi, krisis water. Jadi bener-bener kita bakal punah di tahun 2100. Unless we do something, we do a change gitu loh. But guys, itu semua kan sebenarnya agak bad news ya, negatif banget ya. Tapi di dokumenter ini tuh Sir David Attenborough dia kasih solusi ya, kayak dia bilang kita tuh sebenarnya masih ada kemampuan untuk mengubah segala sesuatu. Betul, dan ya itu gue setuju banget. Jangan cuman kasih yang serem-serem juga, tapi kasih solusi dong gitu kan. Dan Sir David Attenborough ini di dokumenter ini dia memberikan kita solusi. Ayo kita akan bahas juga solusinya. Ada 6 solusi ya yang menurut gue bagus banget. Yang pertama, Karissa? Control the population. Right. Tadi kan gue udah jelasin nih, stop making babies guys. Menurut gue tuh ini fenomena lebih ke negara berkembang juga sih. Betul. Ya. Kalau negara maju tuh kayak dia kasih contoh Jepang. Ya, Jepang itu tuh manusianya udah bener-bener
sadar dengan kayak ngapain kita punya banyak anak gitu. Jadi mereka bahkan sekarang paling satu keluarga cuma ada 1 anak. 1-2 anak. Iya, which is still good trend kalau kita bisa belajar dari orang-orang Jepang. Karena mereka tuh populasinya jadi lebih terkontrol, semuanya menurut gue ya jadi jauh lebih sejahtera. Ya nggak sih? Dan semua orang punya kesempatan untuk akses health care dan good education. Gue juga kemarin ada baca artikel tuh orang Singapura, apalagi gara-gara masa pandemi ini dan situasi yang lagi nggak stabil banget, banyak pasangan itu jadi hold off pregnancy, mereka jadi lagi nggak mau punya anak, sampai pemerintah Singapura tuh memang mungkin agak concern juga dengan decline birth rate mereka. Jadi pemerintah itu sampai harus kasih insentif loh buat keluarga untuk mau punya anak gitu. Sedangkan di Indonesia guys, semua orang ini hamil dan punya anak. Beda banget. Ini kocak sih. Oke, next, use sustainable energy. Ini bagus banget karena kalian tahu nggak sih bahwa kita ini setiap harinya itu mendapatkan 3 triliun kilowatts per hours energi. Only dari sunlight. Sedangkan sustainable energy di bumi ini baik banget. Sunlight, wind, water. Salah satunya yang udah melakukan hal ini adalah Maroko. Maroko itu dulu dia menggunakan banyak banget fossil energy, tapi sekarang kalian tahu nggak sih, hampir seluruh kotanya 40% menggunakan solar energy. Dan katanya by the times di tahun 2050 dia mungkin bisa menjadi salah satu negara dengan eksportir solar energy terbesar di dunia. Which is dia bisa ngasih solar energy ke Europe. Ini harus kita contoh ya. Next, kita nggak bisa pakai fossil energy lagi. Mobil semua sekarang udah banyak banget mobil listrik. Dan itu bagus banget ya. Belum banyak sih, tapi udah ada lah. Iya, belum banyak sih, tapi ya udah ada. Semua otomobil itu mengganti dengan fuel dari menjadi listrik gitu. Dan itu menurut gue bagus banget. Next, make no fish zone. Right. Mereka tuh bukan beternak ya. Kalau ikan-ikan, mereka tuh literally kapal-kapal ke international water tuh mereka ngambil ikan-ikan yang ada di laut, dan sekarang ikan kita tuh udah habis intinya. Jadi David Attenborough ini tuh dia mau mengajukan policy yang which is katanya tuh lagi dikerjain sama UN. Betul. Untuk membuat no fish zone. No fish zone, the biggest no fish zone in the world. Iya. Menurut dia kalau seluruh perairan di bumi ini sepertiganya itu dibikin no fish zone, berarti tuh bener-bener sama sekali nggak boleh ada yang nangkap ikan di sana atau mancing di sana. Itu tuh akan mensuplai ikan-ikan ke 2/3 dari perairan lainnya. Karena di 1/3 itu mereka akan berkembang biak, berpopulasi, dan populasi ini akan menyebar ke sisa ke 2/3-nya lagi. Dan gimana ya, dengan ikan-ikan kita semakin sehat, semakin apa, itu kan berpengaruh. Itu kan ikan itu tuh bagian dari ekosistem. Betul. Jadi kalau kita tadi lagi ngomongin coral reefs and everything gitu. Nah, jadi kalau ikan kita sehat, basically seluruh laut kita tuh juga akan sehat. Ekosistemnya terjaga. Iya. That's right. Next adalah reduce the area of the farm. Ini penting banget. Ini yang bisa kita lakukan menurut gua. Ini yang bisa kita lakukan karena kita bisa start our diet gitu loh. Oh iya. Ya kan? Kita tuh harus mengurangi kayak makan makanan, ya contohnya daging. Ya nggak harus go vegetarian full gitu loh. Tapi at least kalau kalian makan daging tiap hari, ya kurangin lah hal itu. Iya. Kalau kalian bisa jadi vegetarian ini silahkan. Contohnya yang udah melakukan hal ini adalah Dutch, si Belanda. Dia melakukan kayak hidroponik, ya semacam kayak tanaman susun ke atas, di mana mereka sangat minim sekali menggunakan land. Mereka itu daerahnya katanya kecil untuk bertani, nggak kayak Indonesia lah ya ibaratnya kalau di Netherlands. Tapi mereka itu menggunakan lahan yang kecil itu, terus mereka kayak mikir gimana supaya kita teknologi udah bagus deh. Iya, gimana supaya kita dengan lahan kecil ini bisa menghasilkan banyak efisiensi. Betul. Next adalah stop deforestation. Ini of course lah ya, udah kayak paling obvious banget. Dan menurut gue semua pemerintah di dunia, di negara manapun harus udah nggak boleh lagi ada yang mengambil lahan hutan. Iya. Apalagi pemerintah Indonesia itu Borneo, Kalimantan tuh harus benar-benar di stop, nggak boleh ada lagi. Menurut gue ini bener-bener perannya pemerintah banget sih. Dia kasih contoh Costa Rica. Costa Rica itu kan ya mirip Indo lah ya, banyak hutan gitu. Tapi at some point tuh mereka juga melakukan illegal deforestation secara tidak terkontrol. Nah, tapi pemerintahnya itu
aware gitu loh, kayak langsung oh ya kita harus melakukan sesuatu gitu. Terus akhirnya mereka memberi insentif ke pemilik lahan untuk menanam pohon. Iya, untuk menanam pohon-pohon hutan gitu hingga wildlife-nya itu kembali. Dan dalam 25 tahun mereka berhasil rebuild hutan mereka sampai sekarang Costa Rica itu setengah hutan lagi. Betul. Dan menurut gue ada satu website yang menarik banget. Kayak gue lupa website apa, ntar gue searchin. Itu jadi mereka tuh kita bisa nanam pohon dengan harga $1 apa berapa gitu. Dan yang paling banyak nanam di situ adalah Elon Musk. Dia 1 billion langsung 1 million apa 1 million kayaknya $1 juta langsung nanam tuh 1 juta pohon gitu. Jadi ini menarik banget. Kalau kalian mau nanam pohon, kalian bisa ke website itu dengan menyumbangkan $1 per pohon. Kalau Costa Rica aja bisa, menurut gue semua bumi harusnya bisa. Dan kalau ini di achieve untuk global scale, fix sih kita akan selamat. Yang terakhir yang ini penting banget, if we take care of our nature, the nature will take care of us. Jadi jangan berpikir bagaimana kita mengeksploitasi bumi, kita memanfaatkan bumi, tapi kita harus get along with the nature. Kita gitu. malah work harus together. Kita tuh harus berpikirnya nggak yang kayak pola pikir zaman dulu yang harus dihancurkan lalu dikelola. Tapi kita bisa memikirkan, kemauan kan manusia itu pinter ya. Kita bisa lah memikirkan cara untuk mendapatkan sesuatu dari alam tanpa harus menghancurkan alam. That's it. So that's all untuk documentary Alive on Our Planet. Witness Statement by Sir David Attenborough. Ini sebuah dokumenter yang bagus banget. Kalau kita bisa kasih skor, gue kasih skor 10 juga. Ini the best movie in 2020 for me ya. Benar-benar eye opener. Benar-benar bisa membuka pikiran kita tentang ini tuh problem untuk kita semua. Kecuali kalian tinggal di bulan ya. Which is itu nggak mungkin. Jadi ini tuh problem bagi semua orang yang tinggal di bumi. This is our problem, this is your problem, this is everybody problem. Jadi jangan anggap remeh problem ini, climate change ini. Kita harus benar-benar let's make a change, even that is the smallest change we can do. And this is for our planet. Dan bukan cuma untuk kelangsungan hidup planet kita, tapi ini untuk kelangsungan hidup kita juga. Betul, dan generasi kita ke depannya. Thank you guys for watching our video, and I'll see you guys in next episode. Bye-bye.